Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep dan urgensi integrasi nasional yang beranggotakan Bang Zul Hidayat, Risa Putri Sahara, saya sendiri Nurul Latifah, dan Kak Nila Rahmawalis. Hampir di seluruh negara menghadapi masalah integrasi nasional, terutama bagi negara-negara berkembang, termasuk dengan negara Indonesia. Hal ini terjadi karena pembentukan negara berarti sebuah proses dalam menyatukan perbedaan yang ada, dan dapat bersatu dengan segala perbedaan dan bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa. Pengertian integrasi. Secara etimologi, integrasi berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang berarti menyatupadukan, mempersatukan, atau penggabungan sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris nation, yang berarti bangsa. Bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berlatar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi secara terminologi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun dapat kita temukan titik kesamaannya bahwa integrasi merupakan penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur dan aspek-aspeknya. Jenis-jenis integrasi. Menurut Myron, pengertian integrasi lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada nasional. Menurutnya, integrasi politik merupakan menyatukan masyarakat dengan politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit massa. Yang keempat, integrasi massa menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit massa. Integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi pencapaian tujuan bersama. Jenis-jenis integrasi menurut Ismail. Integrasi nasional bisa diterapkan dalam berbagai bentuk, tergantung dengan situasi atau kondisi suatu masyarakat atau negara yang ada. Adapun jenis integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi di tengah keberadaan budaya dan sosial di masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli suatu lingkungan, akan tetapi juga tetap menghargai dan memelihara nilai-nilai budaya tertentu dengan baik. Yang ketiga, integrasi normatif
Terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi mudah dibentuk. Integrasi instrumental terjadi karena akibat adanya keseragaman antara individu dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, integrasi ideologis terjadi karena adanya berbagai fungsi cenderung mudah bersatu dan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting muncul di latar belakangi oleh adanya rasa senasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dari masyarakat. Memiliki perasaan yang sama dapat menjadikan masyarakat mudah untuk diadu domba dan terpecah belah. Akan tetapi, munculnya rasa persatuan dan kesatuan serta semangat untuk memenuhi kepentingan bersama. Ada dua sebab yang dapat menjelaskan penting integrasi ini. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan nasional, kebangsaan Indonesia, karena penjajah lebih mementingkan kepentingan pribadi sendiri. Yang kedua, bagi negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik. Bukan hanya berasal dari penjajah, tetapi juga latar belakang negara yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang terdiri dari banyak suku yang kemudian bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa besar. Suku-suku ini memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ditinjau dari keberagaman etnik dan ikatan primordial ini, pembangunan integrasi menjadi semakin penting. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi secara terminologi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun, dapat kita temukan titik kesamaannya bahwa integrasi merupakan penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur aspek-aspeknya. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi perilaku. Integrasi nasional bisa diterapkan dalam berbagai bentuk tergantung dengan situasi atau kondisi suatu masyarakat atau negara yang ada. Adapun jenis integrasi nasional ada sebagai berikut: integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologis, integrasi koersif. Pentingnya integrasi muncul di latar belakangi oleh adanya rasa senasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dari masyarakat. Memiliki perasaan yang sama dapat menjadikan masyarakat mudah untuk diadu domba dan terpecah belah. Akan tetapi, munculnya rasa persatuan, kesatuan, serta semangat untuk memenuhi kepentingan bersama. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang disampaikan dapat diambil ilmunya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.